semuanya, selamat datang di Macata. Mari cari tahu. Oke, senang sekali saya Naila bisa kembali menemani teman-teman di ruang diskusi yang menghasilkan gagasan, inspirasi, dan tentunya sebuah perubahan. Nah, di tengah berbagai persoalan sosial yang kita hadapi hari ini, mulai dari isu lingkungan, pendidikan, kesenjangan sosial, hingga kemanusiaan, masih banyak loh anak muda yang dianggap sebagai generasi yang idealis. Namun, lebih dari itu, banyak juga anak muda yang justru membuktikan bahwa sebuah kepedulian itu bisa berubah menjadi aksi nyata. Nah, berangkat dari rasa empati, lahirlah gerakan sosial yang kreatif, kolaboratif, dan tentunya memberikan dampak bagi masyarakat. Lalu seperti apa ya peran gerakan sosial hari ini? Nah, untuk membahasnya kita tonton dulu yuk cuplikan yang satu ini. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain, listening to you heart pump out some new soulmate. She's so perfect, blah blah blah. Oh, how I wish you'll wake up one day, run to me, confess your love. At least just let me say that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots a arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess I loved you from the start. What's a girl to do, lying on my bed staring into the blue? Unrequited, terrifying love is driving me a bit insane. Have to get this off my chest. Nah teman-teman, itu dia sekilas cuplikan kegiatan yang akan kita bahas hari ini. Oke, untuk membahasnya telah datang bersama kita narasumber yang sangat inspiratif yaitu Kak Fadila Handayani, seorang staff project development di sebuah komunitas relawan di Yogyakarta, yaitu Volunteeran. Beri tepuk tangannya dulu dong teman-teman. Oke, halo Kak Fadila, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Naila gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Fafa. Okay. Nah Kak, tadi kan aku sempat mention sedikit ya Kak tentang volunteeran. Kira-kira boleh dijelasin sedikit nggak sih Kak, apa sih itu volunteeran? Oke, sebelumnya salam kenal ya untuk Naila juga. Aku Fadila Handayani. Mungkin Naila bisa akrab sama panggil aku Fafa. Okay. Aku sebagai staff project development dari Volunteeran Yogyakarta, khususnya di batch pertama atau batch 1 gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau tahu volunteeran itu sebenarnya adalah apa? Volunteeran itu adalah komunitas sosial yang memang fokusnya pada gerakan sosial entrepreneurship, yang dimana kita menginspirasi dan juga memberdayakan anak-anak muda untuk memberikan mereka ruang buat perubahan sosial yang pastinya berkelanjutan atau sustain gitu. Jadi volunteeran itu punya 3 fokus utama. Yang pertama, mereka memang visinya untuk memberikan wadah untuk menjadi ruang buat teman-teman yang pengen mengembangkan dirinya melalui program sosial, khususnya yang berkelanjutan atau sustain seperti itu. Lalu yang kedua, volunteeran itu sudah tersebar juga di berbagai daerah di Indonesia dan khususnya di Volunteeran Yogyakarta gitu. Dan yang terakhir, volunteeran itu menginisiasi proyek-proyeknya mereka itu berkaitan dengan SDGs. Yang
pertama ada bidang pendidikan, lalu ada bidang kesejahteraan, yang terakhir ada bidang lingkungan. Seperti itu Naila kalau volunteeran. Oke, itu penjelasan sedikit ya teman-teman tentang volunteeran. Nah Kak Fafa, aku juga mau tanya nih, kan Kak Fafa itu sebagai staff project development ya Kak. Boleh dijelasin nggak sih Kak itu tupoksinya ngapain aja, dan kira-kira udah ada program apa aja sih Kak yang dijalankan selama mengikuti volunteeran? Oke, project development itu mungkin kalau teman-teman ikut event atau project, teman-teman pasti familiar sama divisi acara. Nah, project development itu mirip banget sama divisi acara. Nah, jadi kita itu tugasnya itu untuk pastinya mengembangkan program-programnya volunteeran sesuai dengan visi misinya kita sendiri seperti apa. Jadi kan tadi sudah terbagi jadi 3 ya, di bidang kesejahteraan, bidang lingkungan, juga bidang pendidikan. Nah, itu kita bagi nih segmentasinya. Kalau misalkan kita mau bikin program tentang lingkungan, contohnya kita menanam mangrove atau melepas penyu di pantai dan lain sebagainya. Lalu kalau ke bidang pendidikan, kita datang ke panti-panti asuhan untuk memberikan mereka pelajaran, kita mengajar, kita memberi, kita mengajak mereka bermain, seperti itu. Lalu kalau misalkan untuk di isu kesejahteraan, contohnya kita main ke panti jompo. Mungkin Nela akrab ya sama panti jompo. Kita main sama teman-teman di sana, oma opa. Jadi di sana kita ngajak bermain juga, kita ngajak bonding, kita ngajak kenalan. Jadi project development itu tugasnya seperti itu. Kita mulai menyusun dari kira-kira kita mau main ke panti mana ya, kira-kira kita mau ngobrol sama panti jompo di mana ya gitu. Lalu kita susun juga susunan acaranya, mulai dari rundown, timeline-nya seperti apa, kita susun juga guidebook-nya gitu. Jadi kalau project development basically ke sana, merancang program yang ada di Volunteeran Yogyakarta, seperti itu. Oke, berarti kembar-kembarannya acara gitu ya Kak? Bener, mirip banget sama divisi acara kalau misalkan Naila tahu. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Jadi di volunteeran ini sudah merancang beberapa program yang pastinya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Dan program-program tersebut tentunya memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Nah, selain itu teman-teman, kita juga menyadari bahwa banyak anak muda yang sebenarnya memiliki rasa kepedulian, tetapi mereka belum berani untuk memulai sebuah aksi. Nah, untuk membahas lebih dalam, kita tunggu setelah yang satu ini ya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku Naila. Teman-teman pasti di sini udah penasaran banget kan gimana sih dari rasa kepedulian itu bisa berubah menjadi aksi nyata. Nah langsung aja yuk kita tanyain ke narasumber kita hari ini. Oke Kak Fafa, boleh nggak sih dijelasin awal proses Kak Fafa membangun atau bergabung dalam gerakan sosial yang Kak Fafa lagi jalankan sekarang? Oke, kita langsung aja mungkin ya Naya. Oke, Kak. Komunitas itu pasti nggak akan berdiri kalau misalkan nggak ada founder. Betul. Nah, Kananda ini mendirikan volunteeran itu atas dasar empatinya, atas dasar kepeduliannya. Karena dia ini pernah bergabung jadi peserta juga, jadi pengurus juga di salah satu komunitas yang serupa sama volunteeran. Dan dari situ dia dapat insight, dapat wawasan kayak misal gimana ya kalau misalkan aku bangun komunitas sendiri. Pada akhirnya volunteeran jadi gitu. Dan terus Kananda juga menyebarkan volunteeran ke berbagai wilayah, salah satunya Volunteeran Yogyakarta. Dan kalau ceritanya gimana aku bisa bergabung sama Volunteeran Yogyakarta, aku kan dari batch pertama ya, dari batch 1. Dan aku juga cukup tertarik sama kerelawanan, jadi volunteer gitu. Tapi aku pengen cari yang baru, cari ketertarikan aku tuh menjadi pengurus gitu. Dan kebetulan aku menemukan kalau misalkan volunteeran ini membuka rekrutmen, membuka pengurus baru yang dimana masih benar-benar baru banget, batch 1. Dan saat itu aku ngelihat kalau volunteeran sepertinya butuh orang-orang yang memang punya empati besar untuk menaikkan brandingnya sebagai komunitas relawan di Yogyakarta. Apalagi komunitas relawan di Yogyakarta itu kan banyak banget ya kalau kita tahu ya. Jadi kompetitornya tuh banyak banget gitu. Jadi saat itu daripada aku mencari komunitas yang memang sudah dibangun, sudah berjalan, aku mau mencari komunitas yang benar-benar baru gitu. Jadi aku juga sama teman-temanku akhirnya bergabung di volunteeran atas dasar itu, seperti itu. Oke, keren sekali ya teman-teman. Berarti Kak Fafa ini bergabung atas dasar empati yang Kak Fafa rasakan sendiri. Oke, sekalian aku mau tanya nih Kak, selama Kakak menjalankan suatu program, kira-kira ada nggak sih Kak pengalaman yang paling membekas di diri Kakak? Oke, sebenarnya ini jadinya kayak storytelling ya, jadi cerita ya.
Selama berjalannya programnya volunteeran di batch pertama, itu kan kita masih benar-benar baru ya. Kita benar-benar baru membangun brandingnya volunteeran itu dari awal, baik dari sosmed maupun secara langsung melalui teman-teman pengurus atau relawan gitu. Dan mungkin ada 2 hal ya, kalau misalkan ditanya pengalaman yang paling membekas apa, sambil cerita nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak Oke, apa-apa. jadi yang pertama, waktu itu volunteeran main ke panti jompo, Oke. pantinya oma opa di sana. Dan kalau misalkan panti jompo, kita kan pasti punya ada beberapa yang harus kita hindari, ada beberapa yang boleh, ada yang enggak gitu kan. Jadi kita benar-benar hati-hati banget ya. Nah terus setelah kegiatannya sudah selesai, ada salah satu oma yang bilang ke aku, karena pada saat itu aku MC, di situ ada salah satu oma yang bilang ke aku kalau misalkan pakai bahasa Jawa sih, kayak terima kasih ya Do udah ngajak main gitu. Jadi di situ tuh aku sadar kalau misalkan teman-teman relawan ini nggak cuma datang ke sana tuh nggak untuk foto-foto doang, nggak untuk cari kesenangan doang, tapi mereka juga berbagi loh, mereka memberi kesenangan itu ke oma opa yang ada di sana, sampai mereka bisa bilang terima kasih ke kita seperti itu. Jadi hal-hal kayak gitu menurut aku sangat membekas ya, karena rasa terima kasih itu justru yang bikin kita mikir kalau misalkan program kita ini benar-benar berhasil seperti itu. Padahal itu waktu awal banget dimana relawannya juga masih sedikit dan lain sebagainya. Terus yang kedua, ada waktu itu programnya volunteeran main ke Pantai Baros. Kita menanam mangrove. Menanam mangrove yang dimana awalnya itu target kita secara kuantitatif kita cuma mau ambil 20 relawan aja. Tapi ternyata yang daftar itu lebih dari 20. Dan di saat itu kita merasa kalau ini kan kita baru mulai, rasanya kalau ditolak kurang enak gitu. Jadi akhirnya kita terimalah semua, kurang lebih 25 lebih orang di sana, anak-anak muda seperti kita, anak-anak Gen Z, mahasiswa yang emang tertarik untuk menanam mangrove, main sama kita bareng-bareng. Dan di situ ngerasa bahwa mereka tuh banyak memberikan kesan dan pesan ke teman-teman pengurus, ke kita juga teman-teman pengurusnya Volunteeran Yogyakarta, kalau misalkan kalian keren banget bisa bikin acara seperti ini dengan orang-orang yang banyak, padahal kalian pengurusnya cuma ber-8 seperti itu. Karena saat itu Volunteeran Yogyakarta kita cuma ber-8, nah jadi aku sama partnerku ada project development 2 orang dan sisanya itu 1 orang kayak volunteer manager dan lain sebagainya seperti itu. Jadi saat itu tuh ketertarikan orang terhadap kita mengikuti proyek kita tuh benar-benar bikin kita merasa bahwa oh ya brandingnya volunteeran sudah mulai berjalan dari sini gitu, dan kita berani loh untuk menerima orang sebanyak ini dengan proyek yang mungkin menurut aku cukup krusial ya, karena jauh juga lokasinya. Betul. Dan menanam mangrove tuh bukan hal yang asal nanam terus udah gitu. Jadi kita benar-benar belajar bareng di sana dan alhamdulillahnya nggak ada kesan-pesan atau yang buruk gitu. Jadi benar-benar buat kita tuh dikasih apresiasi lah pengurusnya. Jadi menurut aku itu momen yang membekas juga karena keberanian kita menerima orang sebanyak itu gitu. Oke, menarik sekali ya teman-teman. Nah, selain pengalamannya membekas nih Kak, kira-kira ada nggak sih tantangan atau hambatan yang Kakak rasakan pada saat bergabung ke sebuah komunitas relawan ini atau saat menjalankan sebuah program, Kak? Kalau tantangan kayaknya dalam hidup banyak ya tantangan, termasuk ketika kita membuat sebuah program, tantangan tuh pasti selalu ada, nggak mungkin benar-benar sesuai rencana gitu. Dan aku sama partnerku selaku project development pasti kita mau acaranya berhasil, kita mau acaranya banyak yang ikut, kita mau projectnya benar-benar berkesan buat semua relawan yang memang ikut gitu. Tapi kalau tantangan sebenarnya sambil cerita lagi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa banget, Kak. Cerita lagi. Boleh. Jadi waktu itu pernah, kita kan cuma 8 orang nih pengurusnya. Iya. Nah pernah ada salah satu project yang melepas penyu ke pantai, itu lumayan jauh juga lokasinya karena pantai itu kan ujung ya. Nah saat itu pengurus dari volunteeran itu nggak semuanya bisa hadir. Jadi ada terkendala karena kita kan sama-sama anak muda, sama-sama masih kuliah juga. Jadi ada terkendala waktu yang dimana saat itu kurang lebih cuma 4 atau 5 orang gitu saat itu. Sedangkan kita harus handle anak-anak muda seperti kita juga yang jumlahnya jauh lebih banyak saat kita mangrove dulu. Karena project melepas penyu ini project terakhir penutupnya batch 1. Jadi benar-benar yang ikut itu lebih dari 30 orang. Sedangkan teman-teman pengurus itu
cuma 5 orang gitu. Jadi di situ itu cukup menjadi tantangan sih. Jadi manajemen krisis sama problem solving kita sebagai pengurus benar-benar diuji menurut aku di situ. Tapi pilihannya kan saat itu cuma 2 ya, mau panik terus acaranya selesai atau kita take action gitu. Jadi di situ kita memilih untuk ya udah kita take action, kita transparansi ke teman-teman relawan kalau misalkan pengurus saat ini yang bisa hadir cuma ada 5 gitu. Jadi kalau teman-teman relawan ada yang merasa butuh bantuan, ada yang kesulitan dan lain sebagainya, bisa gantian untuk ngomong ke kita gitu. Jadi nah saat itu untungnya teman-teman relawan juga alhamdulillah bisa diajak kerjasama. Mereka benar-benar mengapresiasi kita yang kayak kita bareng-bareng di sini, kita juga sama, nggak ada yang pengurus, nggak ada yang relawan, kita kan di sini juga benar-benar main gitu, kita mau bonding gitu. Jadi acaranya jujur itu acara penutup batch 1 yang cukup fun ya menurut aku, karena nggak ada sama sekali komplain dari teman-teman relawan terkait kenapa pengurusnya cuma 5 dan lain sebagainya, tapi justru mereka yang membantu kita, kayak mereka bantuin bagiin minum, bagiin makanan dan lain sebagainya. Jadi kita benar-benar kenal itu dari situ, kita tumbuh barengnya dari situ. Dan kenapa menurut aku itu tantangan yang besar karena jumlah pengurus saat itu benar-benar jadi hal yang kita takutin. Kayak kalau pengurusnya segini, relawannya segini, emang bisa ya gitu. Itu adalah sebuah ketakutan kita bersama saat itu. Jadi itu salah satu tantangan terbesar sih menurut kita dan menurut aku ya. Oke, tapi keren banget loh Kak. Jadi teman-teman itu bisa secara langsung ya menghadapi tantangan-tantangan. Jadi kita juga belajar ya mengenai problem solving gitu ya Kak. Oke teman-teman, kita kan udah membahas nih tentang sebuah kepedulian yang berubah menjadi suatu aksi nyata. Nah, pembahasan selanjutnya itu tidak kalah menarik, yaitu kita akan membahas tentang dampak dan peran anak muda dalam gerakan sosial. Nah teman-teman, kalau ngomongin tentang dampak nih, masih banyak loh orang-orang yang beranggapan kalau kontribusi anak muda itu masih sangat kecil. Tapi kira-kira gimana ya pendapat dari narasumber kita hari ini? Nah teman-teman pasti penasaran kan? Makanya teman-teman jangan kemana-mana, kita tunggu setelah yang satu ini. Oke teman-teman, kembali lagi sama aku Naila. Seperti yang udah aku jelasin nih di segmen sebelumnya, kita akan membahas terkait dampak dan peran anak muda dalam gerakan sosial. Pasti teman-teman udah pada penasaran kan gimana sih peran anak muda dalam gerakan sosial hari ini? Langsung aja yuk kita tanyain ke narasumber kita hari ini. Oke Kak Fafa, boleh nggak sih diceritain dampak nyata dari gerakan yang udah kakak jalankan sekarang? Oke, mungkin dari projectnya dulu ya. Dari project kita kan volunteeran itu tadi kan komunitas sosial ya, yang pastinya kita berkolaborasi dengan banyak panti asuhan, berkolaborasi dengan panti jompo, berkolaborasi dengan teman-teman komunitas mangrove dan lain sebagainya gitu. Dan kita benar-benar menjaga komunikasi itu nggak cuma sebatas satu project abis itu udah gitu. Jadi menurut aku dampak yang pertama dari project tersebut adalah sustain-nya kita, keberlanjutannya kita untuk bekerja sama dengan penerima manfaat itu. Jadi ada beberapa panti yang memang bilang ke volunteeran kalau misalkan nanti kalau mau project lagi boleh kok kesini lagi gitu, project yang lain. Jadi mereka benar-benar menerima kita untuk kembali dengan project yang lain gitu. Jadi nggak cuma semata-mata satu project di salah satu panti abis itu udah selesai, udah nggak ada komunikasi lagi, itu enggak. Jadi bahkan sampai sekarang fun fact-nya volunteeran masih menjaga kolaborasi dengan panti-panti dari awal dulu kita membangun di Yogyakarta sampai sekarang udah batch 4, batch 5 ya kayaknya. Itu masih terjaga komunikasinya sama panti-panti tersebut gitu. Dan ketika kita ngobrol sama salah satu panti, kenapa mau, maksudnya adalah salah satu panti yang dimana kita benar-benar balik terus ke sana untuk project-project yang berbeda di setiap batch. Jadi batch 1 pernah ke sana, batch 2 pernah ke sana, batch 3 pernah ke sana dan lain sebagainya. Dan ketika kita tanya kenapa mereka masih menerima kita, ya kurang lebih karena anak-anaknya senang diajak bermain, karena volunteeran itu kan basically nggak cuma belajar menghitung, belajar membaca, tapi kita benar-benar membuat karya. Contohnya kalau misalkan Naila tahu clay, ada salah satu project yang benar-benar anak-anak tuh happy banget main clay, yang sampai mereka bilang kalau mereka nggak pernah lihat ini, tapi akhirnya ketika kita datang ke sana, itu mereka tahu kok, oh ini namanya clay bukan lilin, karena bentuknya sama kan. Nah dari situ tuh menurut aku dampaknya nggak cuma ke kita sebagai pengurus, nggak cuma ke teman-teman relawan yang mengikuti project tersebut, tapi juga ke pantinya gitu. Dan itu
benar-benar menyentuh sih untuk aku, karena anak-anak di situ benar-benar kasih kita alasan untuk kita balik lagi ke sana gitu. Dan kalau untuk dampak relawannya, sampai sekarang volunteeran itu fun fact-nya nggak menempatkan branding mereka utamanya pada media sosial. Jadi media sosial tuh cuma untuk tempat promosi kegiatan sama menyebarkan dokumentasi pasca kegiatan. Cuma itu. Kalau misalkan Naila ngecek Instagramnya juga pasti isinya itu adalah project-project sama dokumentasi gitu. Jadi kemana branding yang lain, itu brandingnya melalui teman-teman relawan. Jadi ketika teman-teman relawan mendaftar, ketika kita tahu alasannya apa, itu kadang volunteeran ada project loh, ayo ikut. Jadi diajak sesama relawan, terus abis itu mereka juga udah mengenal volunteeran itu kayak gimana. Dan fun fact satu lagi, volunteeran itu menerapkan sistem member. Jadi kalau misalkan teman-teman pertama kali ikut project, terus abis itu besokannya mau ikut lagi, itu akan ada potongan. Nah dari situ teman-teman banyak banget anak muda seperti kita ya, yang mungkin bahasanya berlangganan sama project-projectnya volunteeran karena itu, dan dia mengajak teman-temannya gitu. Jadi dampak dari project kita tersebar di relawan juga iya, di penerima manfaat iya, dan kita sebagai pengurus juga iya gitu. Oke, kan tadi kan kakak juga sempat menotis bilang banyak banget anak muda seperti kita gitu ya kak. Nah kalau boleh tahu seberapa besar sih kak pengaruh anak muda dalam mendorong perubahan sosial ini? Oke. Gimana ya ini bahasanya? Jadi menurut aku ya Nay, anak muda itu adalah kacamata untuk perubahan sosial. Jadi kalau misalkan kita ngomongin kacamata, terbagi jadi 3 deh. Yang pertama, anak muda itu adalah kacamata yang peka. Jadi semisal sekarang kita banyak banget tahu isu-isu tersebar ya sekarang isu-isu yang negatif dan lain sebagainya, tapi anak muda justru peka, anak muda justru melek sama itu. Bahkan ada beberapa orang yang bilang kayak ya udahlah biarin aja, itu kan kayak gitu, maksudnya itu ya udah biarin gitu, nggak peduli gitu. Tapi justru menurut aku anak muda punya rasa kepekaan yang tinggi, punya rasa peduli yang tinggi, dan dari kacamata itu kita bisa loh mengubah sesuatu atau membuat sesuatu perubahan yang berkaitan dengan sosial seperti itu. Lalu yang kedua, anak muda itu kacamata untuk inovasi baru menurut aku, karena ketika ada suatu permasalahan lagi dan lagi, menurut aku anak muda nggak akan pakai cara yang lama. Mungkin aku based on pengalaman aja ya, pasti kita maunya ide yang baru, ide yang fresh, ide yang bener-bener seger gitu lah pokoknya. Jadi kita nggak pakai cara lama untuk mengubah sesuatu. Jadi benar-benar keberanian anak muda itu dari situ, dari inovatif, terus adaptif, komunikatif, dan lain sebagainya gitu. Dan yang terakhir, kacamatanya anak muda itu kacamata yang dibagi, yang dipasangkan juga ke orang lain. Jadi ketika mungkin Naila sering pernah dengar personal branding mungkin ya. Betul, akrabnya diagrafnya seperti itu, personal branding. Nah ketika kita melihat ada teman kita yang peduli banget nih sama isu sosial, terus dia suka ikut kegiatan-kegiatan yang serupa, kegiatan-kegiatan relawan dan sebagainya, mungkin mustahil untuk aku nggak tertarik gitu ngelihat kegiatannya dia, dan secara nggak langsung dia sedang memakai kacamata ke aku gitu. Kacamata dia dipasangkan ke aku untuk aku juga melihat, aku juga peduli, aku juga melakukan seperti itu. Jadi itu sih kalau ditanya seberapa besar pengaruh tuh pasti besar banget menurut aku. Oke, keren sekali Kak Fafa. Oke, ada last question nih dari aku Kak. Kira-kira nih dari Kak Fadila ada nggak sih pesan dan ajakan untuk teman-teman atau generasi muda di sini ya, yang sebenarnya mereka tuh peduli pada isu sosial, tetapi mereka tuh belum berani untuk memulai sebuah aksinya gitu Kak? Oke, pasti ada sih. Mungkin sedikit aja dari aku ya. Buat teman-teman di luaran sana mungkin yang udah punya rasa peduli tapi bingung mau mulainya dari mana, mungkin pesan aku cuma satu, kacamata mau sebersih atau sejernih apapun itu nggak akan bisa jadi apa-apa kalau misalkan cuma ditaruh di kotaknya, di tempatnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman udah punya rasa kepedulian tapi bingung mau mulai dari mana, takut gitu, aku juga pernah takut gitu, tapi aku coba berani untuk terjun, dan justru dari situ aku didewasakan oleh pikiran aku sendiri. Jadi aku merasa kalau kemarin aku nggak mulai, kayaknya aku nggak kayak gini deh gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana ya, pastinya anggapnya kacamata lagi sih, pakai kacamatanya, kita benar-benar mulai bangun dan adaptasi sama semua hal yang ada, jadi keluar dari zona nyaman dan mulai dari sekarang, karena kalau nggak dari sekarang ya kapan lagi gitu. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman.
Menarik, luar biasa sekali ya teman-teman obrolan kita hari ini. Kita belajar bahwa perubahan itu tidak harus dimulai dari langkah yang besar, tetapi kita bisa mulai dari sebuah empati, kepedulian, dan pastinya keberanian untuk bertindak. Karena dari empati lahirlah sebuah aksi, dan dari aksi perubahan itu bisa terjadi. Oke, terima kasih kepada Kak Fafa yang udah berbagi inspirasinya pada hari ini sama teman-teman semuanya. Dan saya Naila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.